Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septian Astuti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Meningkatkan Minat Belajar Siswa Melalui Media Flipbook pada Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS pada kelas 5 di SDN 48-2 Padang Pelangi, Kecamatan Pelepat Ilir, tahun 2021-2022. Yang pertama yaitu ada latar belakang masalah. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS secara makro adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan secara sadar oleh guru kepada siswa dalam upaya membantu mendewasakan fisik dan psikis siswa serta mengajarkan kepada siswa tentang kegiatan sosial, kemasyarakatan dan lingkungan hidup. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan pembelajaran matematika di sekolah dasar sederajat yang dilakukan oleh setiap lembaga pendidikan idealnya harus memenuhi komponen yang termuat dalam Peraturan Menteri tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2006, yakni pendidikan ideal itu harus memiliki standar isi dan standar kelulusan. Hasil observasi pada tanggal 19 Oktober 2021 awal menulis di kelas 5 Sekolah Dasar 48-2 Pelepat Ilir ditemukan bahwa siswa tidak berani mengajukan pertanyaan dan cenderung pasif ketika mengikuti kegiatan pelajaran IPS. 2 siswa belum mengetahui dokumen keluarga sebagai sumber belajar. 3 media pembelajaran yang digunakan oleh guru hanya berfokus pada buku paket. 4 hasil belajar IPS siswa masih tergolong rendah. 5 lebih dari 50% siswa tidak tuntas belajar pada mata pelajaran IPS. Identifikasi masalah. Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat melakukan identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, siswa tidak berani mengajukan pertanyaan dan cenderung pasif ketika mengikuti kegiatan pembelajaran IPS. Yang kedua, siswa belum mampu memahami dokumen keluarga sebagai sumber belajar. Yang ketiga, media pelajaran yang digunakan oleh guru hanya berfokus pada buku paket. Yang keempat, hasil belajar IPS siswa masih tergolong rendah. Yang kelima, lebih dari 50% siswa tidak tuntas belajar pada mata pelajaran IPS. Batasan masalah. Berdasarkan pada latar belakang masalah dan untuk menghindari kekeliruan kajian dalam penelitian ini, maka peneliti batasan masalah meningkatkan hasil belajar bidang studi IPS pada materi dokumen keluarga sebagai sumber belajar di kelas sekolah dasar negeri nomor 48-2 Pelepat Ilir, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo pada kelas 5 semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Rumusan masalah. Berdasarkan pada latar belakang masalah, identifikasi masalah dan fokus penelitian, maka masalah yang akan diteliti dalam PTK ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu bagaimana penerapan media gambar pasif dalam meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 5 di sekolah dasar negeri nomor 48-2 Pelepat Ilir. Yang kedua, bagaimana hasil belajar IPS siswa di kelas 5 di sekolah dasar negeri nomor 48-2 Pelepat Ilir setelah penerapan media gambar pasif. Tujuan penelitian. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses penerapan media gambar pasif pada mata pelajaran IPS bagi siswa kelas 5 sekolah dasar nomor 48-2 Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. Berikutnya mendeskripsikan hasil belajar kognitif pada bidang studi IPS setelah penerapan media gambar pasif bagi siswa kelas 5 sekolah dasar negeri 48-2 Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. Berikutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain bagi siswa, dapat meningkatkan minat belajar, pemahaman, kemampuan pengetahuan siswa dan hasil belajarnya.
Yang kedua, bagi guru, dapat memperoleh pengetahuan tentang strategi dan inovasi pembelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas pelajaran siswa. Dapat meningkatkan proses pembelajaran dalam model yang tepat. Guru berkembang secara profesional dan meningkatkan rasa percaya diri. Bagi sekolah, memberikan masukan kepada guru untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui perbaikan proses pembelajaran sebagai informasi tentang strategi pembelajaran yang digunakan. Guru lebih bervariasi dan sebagai acuan mengadakan pembelajaran di sekolah untuk masa selanjutnya. Bagi peneliti, dapat meningkatkan pengalaman dan wawasan dalam proses pencarian permasalahan untuk dicarikan pemecahannya, memberikan dorongan dan manfaat bagi peneliti untuk menemukan suatu yang berguna bagi peneliti di dunia pendidikan. Bab 2, kajian teoretik landasan teori, yaitu ada hasil belajar, definisi hasil belajar, cara untuk mendapatkan hasil belajar siswa, fungsi hasil belajar, indikator hasil belajar, media papan pembagian atau congklak, pengertian media papan pembagian congklak, karakteristik media papan pembagian congklak, langkah-langkah media papan pembagian congklak, kelebihan media papan pembagian congklak, kelemahan media papan congklak, konsep pembelajaran. Berikut kerangka berpikir, yaitu ada input, teacher, karakter approach, minat belajar siswa rendah, proses yaitu media flipbook, output student centered approach, minat belajar siswa tinggi. Hipotesis tindakan. Dari hasil kajian pustaka dan kerangka berpikir, maka dalam penelitian tindakan kelas ini diajukan hipotesis tindakan sebagai berikut. Penggunaan media gambar pasif meningkatkan hasil belajar siswa pada materi dokumen keluarga sebagai sumber belajar di kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 48/2 Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo sampai mencapai rata minimal 7,50. Bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama yaitu perencanaan. Pada tahap perencanaan, menurut Kemis and Taggart, tugas pertama guru bukanlah mencari akar masalah yang terjadi, tetapi menemukan gagasan umum yang ingin dikembangkan. Tindakan dan pengamatan, yaitu dalam model Kemis dan Taggart, tindakan ini bersamaan. Refleksi, yaitu aktivitas yang digunakan guru berdasarkan hasil pengamatan dan tindakan yang dilakukan. Perencanaan ulang, yaitu perbaikan tindakan sebagai hasil dari refleksi yang merupakan awal dari pelaksanaan siklus PTK selanjutnya. Setting penelitian. Penelitian dalam segala hal yang berkaitan dengan penelitian, waktu penelitian, dan siklus penelitian tindakan kelas atau PTK. PTK ini dilaksanakan di kelas 5 SD Negeri nomor 48/2 Padang Pelange, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi pada mata pelajaran IPS. Penelitian dilaksanakan pada semester 2 tahun pelajaran 2021-2022 bulan Februari, minggu pertama dan kedua. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 48/2 Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Siswa kelas 5 terdiri dari 23 orang siswa laki-laki dan 8 perempuan. Peneliti melaksanakan penelitian pada mata pelajaran IPS. Langkah pelaksanaan penelitian tindakan kelas yaitu sebagai berikut. Perencanaan tindakan pengamatan, refleksi, perencanaan ulang. Jenis dan sumber data, yaitu ada data berdasarkan sumber, data primer, data sekunder, data berdasarkan bentuk, data kualitatif dan data kuantitatif, data berdasarkan skala, data nominal, dan data ordinal. Sumber data yaitu siswa dan guru. Observasi, definisi observasi, jenis observasi yang dipilih, wawancara
definisi wawancara, jenis wawancara yang dipilih, dan dokumentasi. Instrumen pengumpulan data yaitu lembar observasi, lembaran wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif, dan analisis data kuantitatif. Indikator keberhasilan tindakan, indikator keberhasilan guru yaitu acuan yang dipakai guru untuk menentukan tingkat keberhasilan siswa dalam setiap pembelajaran. Indikator keberhasilan siswa. Penelitian ini dikatakan berhasil apabila SDN 48/2 Kecamatan Pelepat Ilir bila hasil belajar kelas 3 Sekolah Dasar Negeri 48/2 pada mata pelajaran matematika materi bagian 3 angka memperoleh nilai 75% dari semua indikator hasil belajar siswa. Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti menyusun jadwal agar penelitian bisa dapat dilaksanakan dengan teratur dan terarah. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu penelitian prasiklus, hasil penelitian siklus 1, hasil penelitian siklus 2. Dari 3 siklus tersebut dapat dilihat bahwa motivasi belajar siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 48/2 Pelepat Ilir tahun 2021 lebih meningkat jika pelajaran dilaksanakan dengan menggunakan media gambar pasif. Pada siklus 1, materi pengertian dokumen pribadi dan keluarga dengan media gambar pasif nilai rata-rata siswa sebesar 63,75. Selanjutnya pada siklus 2 dengan materi pembelajaran perbedaan dan manfaat dokumen pribadi dan dokumen keluarga dengan media gambar pasif, maka nilai rata-rata siswa 66,52. Sedangkan siklus 3 dengan materi cara menjaga dokumen pribadi dan keluarga dengan pembelajaran menggunakan media gambar pasif di kelas 2 Sekolah Dasar Negeri 48 Pelepat Ilir rata-rata siswa mencapai nilai 75,65%. Kesimpulannya, dengan menggunakan media gambar pasif dalam proses pembelajaran IPS dengan materi dokumen keluarga sebagai sumber belajar positif dapat meningkatkan kemampuan siswa dan merangsang siswa untuk belajar dengan sungguh-sungguh sehingga meningkatkan prestasi dan hasil pembelajaran serta mencapai tingkat tuntas belajar. Dengan menggunakan media gambar pasif pada pembelajaran IPS, maka suasana belajar siswa menjadi lebih kondusif. Peningkatan hasil belajar siswa yang sebelumnya tidak tuntas meningkat pada siklus 1 sebanyak 63,75. Selanjutnya nilai rata-rata meningkat lagi menjadi 66,52 pada siklus 2 dan pada siklus 3 hasil belajar siswa pada pelajaran IPS di kelas 2 Sekolah Dasar 48/2 Pelepat Ilir nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 75,65. Baiklah, sekian dari hasil proposal skripsi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.